Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah pagi ini. Kembali kami boleh bersama-sama bersekutu di rumah-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini kami kembali mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong hamba-Mu, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam pimpinan-Mu. Dan Tuhan menolong setiap jemaat, sehingga dapat mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami sama-sama belajar untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Tema pagi ini adalah maksud mujizat terjadi. Dan nats yang diambil dari Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita tidak lagi membacakan ulang akan nats ini. Sebelumnya mari kita boleh melihat latar belakang daripada Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai dengan ayat 16 ini. Kita tahu bahwa kedatangan Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan kita juga tahu bahwa salah satu tanda kemesiasan daripada Yesus Kristus adalah berlimpahnya tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang dilakukannya. Dan hal ini menunjukkan bahwa Yesus menggenapi nubuatan di dalam perjanjian lama sebagai Mesias, dan juga menunjukkan bahwa Allah berkenan kepadanya, serta juga menunjukkan di sini bahwa Yesus sesungguhnya adalah anak Allah yang kudus. Di sini dalam latar belakang ini ya, apa yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul ini merupakan awal dari perjalanan gereja Tuhan. Dan kita tahu juga bahwa setelah orang-orang percaya, yaitu menunjuk kepada murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan bagaimana Yesus naik ke surga dan kemudian mereka harus menanti Roh Kudus. Dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya. Dan kita tahu dari sana, ya mulai dari sana, para rasul memulai pelayanannya. Dan kita juga tahu bahwa pertama-tama kita tahu bahwa Rasul Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat, ya. Kemudian juga dalam pelayanan berikutnya 5.000 orang dimenangkan untuk Tuhan. Kita bisa melihat dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang keempat. Dan dalam perkembangannya orang-orang percaya ini terus bertambah. Hal yang juga kita perlu tahu di dalam latar belakang daripada Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16 ini adalah bahwa pada masa rasul-rasul perjanjian baru itu belum ditulis, begitu ya. Jadi para rasul dalam hal ini murid-murid Tuhan Yesus memberitakan Injil atas dasar apa yang Tuhan Yesus katakan dan atas dasar apa yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. Dan juga atas dasar perjanjian lama yang menubuatkan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian Tuhan mengapa ia menyertai murid-murid adalah karena mereka dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dalam keseluruhan hidup mereka. Dan kita tahu juga ketika murid-murid menjadi saksi Kristus itu bukan dengan kekuatannya sendiri, ya, bukan dengan kekuatan mereka, tetapi karena kuasa oleh Roh Kudus. Dan kepada murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan menyertai sampai kesudahan zaman, ya.
Dan hal inilah yang nyata yang kita mau melihat di dalam kisah para rasul ini. Oke, kita sampai di pada pendahuluan ya. Oke, nah dalam renungan hari ini ya, dalam renungan pagi ini kita mulai dengan seorang tokoh di dalam perjanjian baru yaitu Musa. Ya, kita tahu Tuhan mengutus Musa ini untuk memimpin bangsa Israel, ya, menjadi pemimpin bangsa Israel. Memimpin bangsa Israel ini untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Lalu Musa berkata kepada Allah, ya, Musa mengatakan, bagaimana orang-orang Israel ini mau percaya kepada aku bahwa engkau Allah yang mengutus aku. Lalu Allah mengatakan, aku menyertai engkau Musa. Dan penyertaan Allah kepada Musa yang kita lihat bagaimana Allah memberikan kuasanya. Ya, dalam bentuk apa? Allah memberikan kuasanya melalui tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ya. Nah, salah satu tanda dan mujizat yang Tuhan berikan kepada Musa adalah ketika Allah memerintahkan, lemparkanlah tongkatmu, ya. Jadi Musa memiliki tongkat. Tuhan mengatakan, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, lemparkanlah itu. Dan ketika Musa melemparkan tongkatnya atas perintah Tuhan, maka tongkat itu berubah menjadi ular, gitu ya. Dan ketika Tuhan memerintahkan, peganglah ekor dari ular itu. Lalu ketika Musa memegangnya kembali, ular itu kembali menjadi sebuah tongkat, gitu ya. Nah, di sini kita melihat itulah salah satu ya salah satu tanda dan mujizat yang Allah berikan kepada Musa. Dan kita tahu pada akhirnya dengan beberapa tanda yang Tuhan berikan kepada Musa melalui tanda-tanda dan mujizatnya, maka orang-orang Israel menjadi percaya bahwa Musa adalah orang yang diutus Allah untuk memimpin mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga ketika kita membaca dalam Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai ayat 15 ini ya. Jadi kita melihat di sini dalam nats ini para rasul di dalam karya pelayanannya juga disertai oleh Tuhan, begitu ya. Nah, bagaimana Tuhan menyertainya? Sama seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai para rasul. Dengan apa? Dengan memberikan kuasanya melalui tanda-tanda dan mujizat-mujizat, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa tanda dibutuhkan supaya apa? Supaya hal-hal tertentu itu mudah untuk dikenali. Dan Tuhan memberikan mujizat kepada para rasul di sini supaya apa? Supaya orang mempercayai akan seorang tokoh, gitu ya. Nah, itulah yang kita bisa melihat di dalam kita memulai untuk masuk dalam nats Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16 ini. Nah, kita boleh melihat di ayat yang ke-12 dan yang ke-13 ya, saya akan membacakan. Ayat 12 dan ayat 13 di sana dikatakan firman Tuhan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Dan ayat 13 mengatakan ya, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun para rasul sangat dihormati oleh orang banyak ya. Jadi di sini di ayat 12 sampai dengan ayat 13 kita mau melihat bagaimana, boleh lanjut? Bagaimana Tuhan mengkonfirmasi otoritas para rasul dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ya. Nah, seperti dalam latar belakang yang sudah kita tadi sama-sama mengetahui bahwa apa yang dikisahkan di dalam kisah para rasul ini itu merupakan awal dari perjalanan gereja Tuhan ya. Dan sebagai gereja mula-mula ya, maka para rasul ini ketika mereka melayani itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah?
Karena mereka berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya. Dan orang-orang yang belum percaya ini bertanya-tanya, siapakah engkau? Siapakah mereka? Siapakah para rasul itu? Siapakah murid-murid Tuhan Yesus itu? Dan kalau kita melihat di sini, ada di antara orang-orang yang hadir mungkin pernah menyaksikan bahwa para rasul ini adalah pengikut Yesus Kristus, ya. Tapi mereka juga melihat bahwa para rasul ini, murid-murid Tuhan Yesus ini itu adalah orang-orang biasa, ya, bukan orang-orang yang terdidik dan bukan seperti para rabi, gitu ya. Nah, dalam keadaan ini, ya, sama seperti Musa bertanya kepada Allah, ya, ketika Musa diutus untuk memimpin bangsa Israel, begitu juga pertanyaan itu timbul kepada murid-murid, ya. Bagaimana para rasul bisa menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, ya. Dan kita melihat sama seperti Allah memberikan kuasanya kepada Musa melalui tanda-tanda dan mujizat. Di sini kita melihat Tuhan menyertai dengan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang mengkonfirmasi akan kerasulan mereka. Bahwa mereka, murid-murid Tuhan Yesus, para rasul ini adalah benar-benar Tuhan yang mengutus mereka. Dan itulah, maka disertai dalam pelayanannya dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat. Nah, kita tahu bahwa mujizat itu merupakan tanda untuk membuat orang itu merasa kagum kepada Kristus. Dan mujizat itu juga merupakan tanda untuk orang menyadari, ya, membuat orang menyadari bahwa para rasul ini, murid-murid ini memiliki kuasa dari Kristus, ya. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para rasul ini menunjukkan bahwa karya-karya mujizat yang dikerjakan oleh Kristus itu tidak mati, begitu ya. Kristus sudah bangkit dan sekarang duduk di tata Allah, di sebelah kanan Allah, dan karya keselamatan yang dikerjakan Kristus tidak berhenti karena kematiannya. Dan tanda-tanda mujizat yang dilakukan itu semua dilanjutkan oleh murid-muridnya, ya. Kita melihat tadi di ayat 12, ya, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat, ya. Dan kita juga melihat bahwa lewat apa yang para rasul lakukan di ayat 13, orang-orang yang tidak bergabung, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang luar itu menghormati para rasul, ya. Dan bahkan di ayat 16 dikatakan, Alkitab mengatakan orang-orang yang dihadirkan kepada Rasul Petrus, di ayat 16 dikatakan mereka semua disembuhkan, ya. Jadi disinilah kita boleh melihat di dalam ayat 12 dan 13 ini bahwa Tuhan meneguhkan otoritas para murid, para rasul, begitu. Tuhanlah yang memberikan kepada mereka kuasa supranatural, kuasa yang luar biasa untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Itu yang kita bisa lihat di ayat 12 dan 13. Lalu kita melihat di ayat 15 dan 16. Saya akan membacakannya. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar. Orang-orang sakit dibawa mereka ke jalan raya. Dan mereka membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan ayat 16 mengatakan, dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem. Artinya bukan hanya Yerusalem. Sekarang itu sudah keluar dari Yerusalem, ya. Pemberitaan firman Tuhan meluas sehingga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem, di luar dari Yerusalem, ya, datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Jadi di ayat 15 dan 16 ini kita mau melihat bahwa bisa lanjut. Jadi di ayat 16
Di ayat 15 dan 16 ini Tuhan kita mau menekankan di sini kuasa dan otoritas para rasul merupakan cara Allah untuk meneguhkan berita Injil yang disampaikan oleh para rasul, ya. Jadi kuasa dan otoritas para rasul merupakan cara Allah meneguhkan berita Injil yang mereka sampaikan. Nah, tadi kita tahu dari latar belakang, ya, dari latar belakang kisah rasul tadi kita tahu bahwa pada masa rasul-rasul perjanjian baru itu belum ditulis, gitu ya. Jadi di sini para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus dia memberitakan Injil tadi atas dasar apa yang Tuhan Yesus katakan yang disaksikan oleh murid-murid dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib dan atas dasar perjanjian lama yang menubuatkan Yesus Kristus, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika para rasul memberitakan Injil pada masa itu, maka ya Injil pada masa itu bukanlah sesuatu Injil pada masa itu merupakan sesuatu yang baru, begitu ya. Karena mereka belum pada ini orang-orang yang belum percaya, ya. Jadi ketika para rasul memberitakan Injil, maka Injil merupakan sesuatu yang baru pada saat itu, ya, pada masa itu. Nah, yang menjadi satu pertanyaan lagi di sini, bagaimana para rasul melakukannya dan bagaimana ketika para rasul melakukannya orang-orang bisa percaya, gitu ya. Nah, di sini sekali lagi kita melihat bagaimana Tuhan mengkonfirmasikan akan kebenaran Injil melalui penyertaan kuasanya di dalam sang pemberita Injil, yaitu di dalam diri para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa mujizat Tuhan adalah pernyataan otoritas dari Tuhan kepada para rasul yang akan menegakkan firman-Nya bagi umat-Nya, gitu ya. Nah, kita juga tahu mujizat diberikan melalui para rasul supaya orang-orang yang menyaksikan, yang melihat itu menerima firman yang mereka ajarkan. Dan ketika Injil diberitakan, ada kuasa Allah yang menyertai para rasul. Ya, kita tadi sudah melihat di ayat yang ke-12, begitu ya. Jadi kita melihat di ayat 12 ada banyak orang yang menjadi ada rasul-rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat. Ayat 15 tadi kita lihat bagaimana orang-orang ini mau datang, ya. Dan ayat 16 menyebar ke kota-kota lain, ya. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan semua disembuhkan. Ya, jadi kita lihat di sini ketika para rasul melakukan mujizat, maka para rasul melakukan mujizatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ketika para murid-murid melakukan di dalam nama Tuhan Yesus, dari situlah Injil diberitakan dan orang-orang menyaksikan bahwa Injil itu bukan dari murid-murid, tetapi Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya, ya. Itu kita melihat ya, seperti di dalam Ibrani pasal 2 bisa lanjut ayat 2 sampai dengan ayat 4. Di situ dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Ayat 4. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, dari sinilah orang-orang menyadari bahwa Injil itu bukan bersumber dari para rasul, tetapi Injil itu bersumber dari Tuhan sendiri di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Sekali lagi kita boleh melihat, ya, bahwa pada masa itu seperti kita tadi tahu, perjanjian baru itu belum ditulis, ya. Para rasul memberitakan Injil tadi itu berdasarkan atas apa yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib dan atas dasar perjanjian lama yang menubuatkan Yesus Kristus, ya. Jadi seperti tema kita,
apa maksud mujizat terjadi, begitu ya. Ya, itu tujuannya mujizat terjadi itu apa gitu ya. Apa maksud mujizat terjadi? Nah, disinilah kita melihat ya ada tujuan mengapa Tuhan mengkonfirmasi otoritas para rasul dengan tanda-tanda dan mujizat ya. Itu ada tujuannya. Ya, juga ada tujuan tadi mengapa Tuhan meneguhkan berita Injil yang para rasul sampaikan dengan otoritasnya. Kenapa? Ya, tadi tema kita adalah maksud, tujuan ya, maksud atau tujuan mujizat itu terjadi apa? Jadi kita lihat ketika ada tujuan loh Tuhan, kenapa Tuhan mengkonfirmasi otoritas para rasul dengan tanda-tanda dan mujizat. Dan ada tujuan kenapa Tuhan meneguhkan berita Injil yang para rasul sampaikan dengan otoritasnya. Ada tujuan. Apa tujuannya? Mengapa? Ya, apa tujuannya? Mengapa Tuhan melakukan semua itu? Ya, tidak lain adalah apa? Para rasul inilah yang akan menuliskan firman Allah gitu ya. Para rasul inilah yang akan menuliskan Injil yang kekal itu, yaitu melalui inspirasi dari Roh Kudus, ya. Sehingga setiap orang percaya, ya, itu boleh mendengar kabar baik, mendengar firman Tuhan dari waktu ke waktu, dan firman Tuhan adalah firman yang kekal. Jadi kalau saat ini kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan ini, itu juga secara tidak langsung dampak daripada pemberitaan murid-murid Tuhan Yesus gitu ya. Nah, lewat renungan ini mari kita bersyukur. Kenapa? Kita bersyukur bahwa Tuhan meneguhkan berita Injil dengan kepastian bahwa memang berita Injil itu adalah berita yang Tuhan sampaikan kepada umat manusia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan bahwa di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan umat manusia ya. Nah, sampai di sini kita boleh melihat ya. Jadi kita udah melihat kenapa ya maksud daripada mujizat terjadi begitu ya. Nah, itulah mengapa maksud mujizat itu terjadi ya. Supaya terus kita bisa mendengar berita akan Injil, berita keselamatan itu. Lalu kita akan melihat di sini peran mujizat menjadi peran kitab suci begitu ya, peran Alkitab gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita melihat bahwa arti dari mujizat diberikan, tadi kita boleh melihat ya bahwa mujizat Tuhan adalah pernyataan otoritas dari Tuhan kepada orang atau sekelompok orang-orang pilihannya yang akan menegakkan firman-Nya bagi umatnya. Jadi ada dalam perjanjian lama itu kita mengenal nabi-nabi ya. Nah, nabi-nabi ini juga mengerjakan tanda-tanda mujizat. Tadi di pendahuluan kita melihat bagaimana Musa ya disertai Allah mengadakan mujizat-mujizat gitu ya. Nah, nabi-nabi lain di dalam perjanjian lama ada Musa, ada Elia, ada Elisa begitu ya. Nah, ini beberapa nabi-nabi yang kita tahu begitu ya. Dan ada banyak nabi lainnya dalam perjanjian lama yang juga mengadakan tanda-tanda mujizat begitu. Lalu di dalam perjanjian baru ada rasul-rasul, ada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di dalam perjanjian baru ini para rasul mengerjakan mujizat-mujizat juga ya. Seperti tadi kita sudah melihat di Kisah Rasul 5 ini bagaimana Petrus yang mengadakan tanda-tanda dan mujizat ya. Nah, juga kita lihat ada Yohanes begitu ya, beberapa murid Tuhan Yesus, beberapa rasul yang lain. Nah, jadi ketika kita melihat semua ini, baik nabi-nabi dan rasul-rasul ini, baik nabi-nabi dalam perjanjian lama maupun rasul-rasul di dalam perjanjian baru, mereka semua mengerjakan, mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan yang Tuhan pilih begitu ya. Yang Tuhan pilih pada satu periode tertentu begitu ya. Di mana firman Tuhan pada waktu itu belum dituliskan. Firman Tuhan artinya belum dituliskan, bahwa firman Tuhan itu belum menjadi bentuk tertulis yang baku. Jadi belum dalam bentuk kitab ya, belum dalam bentuk buku gitu ya. Nah, di sini ketika kita melihat semua ini begitu ya. Nah, kita melihat setelah firman Tuhan
yang diajarkan nabi-nabi dalam perjanjian lama, yang diajarkan rasul-rasul di dalam perjanjian baru itu kemudian dibukukan atau tertulis begitu ya, dibukukan menjadi kitab-kitab dalam perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Imamat dan seterusnya. Juga dibukukan oleh tadi kita lihat rasul-rasul yang dalam hikmat Tuhan, mengapa Tuhan izinkan mujizat terjadi, lalu karena Tuhan punya rencana ini, rasul-rasul yang menuliskan ya. Nah, jadi ketika firman Tuhan yang diajarkan oleh para nabi di perjanjian lama maupun para rasul di perjanjian baru itu dibukukan menjadi kitab-kitab di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas dan seterusnya, maka peran mujizat, ya kita lagi berbicara mengenai mujizat, maka peran mujizat itu diganti dengan peran apa di sini? Dengan peran kitab-kitab yang tertulis baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Ya, kita tahu kitab-kitab yang ditulis dalam perjanjian lama, kitab-kitab yang ditulis di dalam perjanjian baru ini menjadi satu kitab yang namanya kitab suci atau Alkitab. Nah, ini. Nah, jadi intinya otoritas mujizat itu harus tunduk kepada otoritas Alkitab, ya, otoritas kitab suci gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan dari tadi begitu ya, bagaimana murid-murid mendapat otoritas dari Tuhan ya. Nah, sebenarnya sejak zaman para nabi dan para rasul, otoritas itu tetap sebenarnya ada pada firman yang mereka ucapkan ya. Tetapi mujizat itu memberi tanda bahwa otoritas tersebut sah. Ketika kita punya surat kuasa itu akan sah kalau ada meterai 10.000 dan ada tanda tangan gitu ya. Nah, sama. Jadi sebenarnya di sini kita melihat saat ini otoritas dan tanda keabsahan itu berada pada Alkitab ya, bukan lagi kepada orang-orang yang melakukan mujizat ya. Jadi sampai di sini kita juga bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Kita punya Alkitab, firman Tuhan ya. Nabi-nabi, rasul-rasul sudah menuliskan apa yang menjadi pengajaran ya lewat pengilhaman dari Roh Kudus. Jadi Alkitab ini menjadi dasar iman kita. Untuk apa? Untuk meneguhkan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ya. Tujuannya apa? Untuk menguji. Jadi kita bisa tahu ini ya. Ini pengajarannya benar gak nih dari Tuhan atau ini pengajarannya salah ya. Nah, itulah ya maksud ya kita bersyukur karena Alkitab ini menjadi dasar iman kita untuk meneguhkan setiap pemberitaan firman Tuhan ya. Kita bersyukur ya lewat itu kita memiliki Alkitab gitu ya. Nah, lalu kemudian kita beralih pada tugas dan tanggung jawab orang percaya gitu ya. Kalau kita perhatikan ya dari keseluruhan nats yang kita sudah baca, ada hal yang luar biasa loh terjadi. Kenapa? Itu gereja mula-mula mampu memberikan pengaruh yang luar biasa di lingkungannya pada masa itu, pada zaman itu gitu ya. Dan kita tahu ya ini gereja mula-mula ini merupakan komunitas kecil loh ya. Tetapi kita lihat di ayat 13 orang luar, orang yang belum dalam Tuhan itu sangat menghormati mereka. Itu ayat 13 luar biasa. Dan tidak hanya itu saja, kalau di ayat ke-14 kita melihat di dalam keterbatasan gereja mula-mula yang begitu banyak keterbatasannya, ini rasul-rasul mampu menarik banyak orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Luar biasa. Itu kita lihat di ayat 14 gitu ya. Dan bahkan ya bukan hanya itu saja. Ini gereja mula-mula mampu membagikan kasih Allah kepada banyak orang melalui mujizat penyembuhan, terus orang-orang yang orang-orang yang masuk roh jahat ke dalam dirinya dibebaskan dari roh jahat. Jadi kita lihat di ayat 12, ayat 15, ayat 16. Ya, yang menjadi pertanyaan di sini, mengapa gereja mula-mula yang penuh dengan keterbatasan tetapi mampu memberikan pengaruh, dampak yang luar biasa di lingkungannya pada masa itu, pada zaman itu, pada waktu itu. Kenapa? Kita melihat itu
di ayat yang ke-12 gitu ya. Kita perhatikan Nats di ayat 12. Maaf. Ayat 12 itu mengatakan, di sana dikatakan begini. Dan oleh rasul-rasul begitu ya, diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak ya. Oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Artinya ada kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah para rasul gitu. Ada kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah gereja mula-mula pada waktu itu ya. Dan kalau kita lihat lagi itu ada di 12a. Lalu di ayat 12b di situ dikatakan semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo. Jadi Serambi Salomo ini sama seperti bait Allah, rumah Tuhan, gereja kalau kita saat ini. Orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi mengapa gereja mula-mula yang penuh dengan keterbatasan ini mampu memberikan pengaruh luar yang biasa di lingkungannya pada masa itu? Karena kita lihat kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah komunitas itu, di tengah-tengah gereja mula-mula itu. Dan selain itu ada persekutuan yang indah sebagai tubuh Kristus di antara sesama jemaat. Itu di ayat 12b ya. Selalu ada di semua orang berkumpul, selalu berkumpul dan dalam persekutuan yang erat. Wah, indah. Ini loh. Nah, lalu kalau kita perhatikan gitu ya. Ini zamannya rasul-rasul itu kan masih segala sesuatu terbatas begitu ya. Dan tadi kita lihat ini belum dibukukan loh, mereka memberitakan itu hanya melihat apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan katakan gitu ya. Nah, pada akhirnya dari gereja mula-mula ini ya, dampak daripada semua itu secara tidak langsung sebenarnya para rasul ini sudah melakukan 3 tugas panggilan gereja pada waktu itu ya. Kenapa? Kita lihat di koinonia ya. Di situ koinonia ada di ayatnya yang ke-12 ya. Tadi kita udah lihat bahwa semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat ya. Artinya di sini ini rasul-rasul sudah melakukan tugas panggilan gereja yang pertama, yaitu apa? Koinonia, persekutuan. Lalu hal yang kedua, itu kita lihat di ayatnya yang ke-15 dan 16 ya. Para rasul tidak hanya giat melakukan pelayanan ke dalam terus ya, tetapi keluar, lihat ya orang-orang di luar yang belum mengenal Tuhan, mungkin juga orang-orang yang percaya yang sudah mengenal Tuhan, mereka ini ada masalah, ada persoalan, menderita sakit penyakit ya. Jadi baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya, tetapi di sini ditekankan bukan hanya melakukan pelayanan ke dalam tetapi juga keluar. Kenapa? Hal ini terlihat dari semakin banyaknya orang sakit yang rindu merasakan jamahan dan lawatan tangan Tuhan lewat persekutuan umat, lewat orang-orang anak-anak Tuhan, rasul-rasul pada masa itu. Indah bukan? Lalu yang ketiga, marturia ya. Kesaksian ya. Kenapa? Kalau persekutuan itu indah ya, pelayanan persekutuan indah pelayanannya didasarkan pada ketundukan pada Roh Kudus, maka persekutuan dan pelayanan yang indah di dalam Tuhan ini itu menjadi satu kesaksian. Kalau yang kita lihat tidak hanya orang-orang yang belum percaya itu menjadi mempunyai rasa hormat, rasa kagum ya kepada para rasul dan para murid. Tetapi di ayat 14 hal tersebut ya, persekutuan pelayanan yang indah itu membuat banyak orang ya, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu ayat 14. Oh, indah ya, luar biasa. Ini gereja mula-mula yang sangat terbatas, terus juga komunitasnya kecil tapi berdampak luar biasa gitu ya. Nah, kita tahu apa definisi gereja? Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya ya, di dalam gereja ini kumpulan orang-orang percaya. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua adalah
orang-orang percaya. Jadi gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Dan sekali lagi, kita nih, saya termasuk di dalamnya ini, secara tidak langsung itu adalah ya hasil dari siapa? Pemberitaan rasul-rasul, ya. Ini secara tidak langsung, ya. Setiap kita ini adalah hasil dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul. Kalau itu para rasul enggak memberitakan, belum tentu kita bisa percaya gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita orang yang udah diselamatkan gitu ya, udah mengenal Injil, itu kita punya tugas tanggung jawab. Ya. Apa tugas tanggung jawab kita? Ya. Sebagai orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, 1 Petrus 2 ayat 9, maka setiap kita nih orang-orang percaya sebenarnya punya tugas tanggung jawab. Apa tugas tanggung jawabnya? Melanjutkan tongkat estafet dari para rasul, begitu ya. Itu sebenarnya tugas kita, memberitakan kabar Injil kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan, gitu ya. Nah, menjadi satu evaluasi kita bersama menutup renungan pagi ini. Bagaimana dengan kita, ya, termasuk saya di dalamnya. Sudahkah kita mengerjakan 3 tugas panggilan gereja di dalam kehidupan kita? Bersekutu, melayani, dan bersaksi dengan kerendahan hati. Sehingga lewat kehidupan kita, kita dapat menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan. Apa? Tagline gereja kita loh. Save one soul. Ya, 3 tahun untuk masa 3 tahun. Dan tanpa terasa ini udah bulan Agustus. Artinya dari Januari sampai Agustus udah berapa bulan? 8 bulan. Tagline gereja kita, save one soul. Ya, biar menjadi evaluasi kita bersama, termasuk saya di dalamnya. Adakah jiwa-jiwa yang sudah kita bawa? Ya, adakah jiwa-jiwa terhilang yang sudah kita jangkau? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk Alkitab yang sudah ada dalam kehidupan kami, yang menjadi pedoman, yang menjadi penuntun dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga lewat Alkitab, firman Tuhan yang sudah dinubuatkan, baik oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama maupun oleh rasul-rasul dalam perjanjian baru. Tuhan tolong supaya kami boleh terus mempunyai persekutuan yang indah dengan firman-Mu ini. Lewat kesetiaan kami dalam merenungkan firman-Mu, dalam membaca firman-Mu setiap hari, dalam berdoa, membangun relasi yang baik dengan-Mu setiap hari. Bahkan ketika kami merenungkan firman-Mu, ajar kami juga untuk belajar menerapkannya dalam kehidupan kami. Sehingga lewat kehidupan kami Tuhan, kami boleh tidak hanya mempunyai persekutuan yang indah, bersekutu di rumah Tuhan, kami tidak hanya melayani, tetapi kami mengalami kuasa Allah yang bekerja di dalam persekutuan kami satu dengan yang lain, di dalam pelayanan kami. Dan lewat itu kami boleh menjadi satu kesaksian untuk bisa menjangkau orang-orang yang belum mengenal-Mu, orang-orang, jiwa-jiwa yang terhilang, untuk kami jangkau, untuk kami bawa kepadamu Tuhan. Tuhan, tolong kami, supaya kami terus boleh belajar menerapkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami percaya bersama Tuhan, Tuhan memampukan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengundang satu rekan hamba Tuhan ke tempat ini, cuma tidak jadi. Karena dia bilang, kamu jangan undang saya kebaktian umum. Terus saya bilang, jadi ngundangnya di mana? Buatlah KKR Kesembuhan Ilahi. Panggil semua orang-orang yang sakit, nanti saya akan doakan dan dia akan sembuh. Karena saya dapat karunia untuk menyembuhkan, kata rekan ini. Lalu ketika dia bicara seperti itu, saya pikir mungkin dia salah menafsirkan Kisah Rasul pasal 5 ayat 12-16. Karena banyak di antara saudara dan saya juga ketika kita tadi nyanyikan, ketika aku percaya mujizat itu nyata. Kalau mujizat itu tidak nyata, apakah saudara masih berdoa? Kalau Tuhan tidak menjawab lalu membiarkan orang yang kita kasihi meninggal, atau usaha kita tetap tidak maju, lalu bangkrut, saudara masih ada iman? Ini persoalan mujizat. Pada awalnya memang Tuhan memberikan konfirmasi bagi para rasul, tapi setelah itu sampai kepada zaman berikutnya, sampai kepada orang percaya, saudara dan saya. Tadi saya kisahkan ketika teman saya undang, lalu dia katakan, saya akan buat kesembuhan ilahi. Bukan saya nggak percaya, tapi saya tahu pemahaman dia keliru. Karena Alkitab mengatakan semua yang sembuh itu, yang mengalami mujizat itu karena kehendak Tuhan. Beberapa di antara saudara tempat ini pernah merasakan kekecewaan. Mungkin doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, tidak terjadi mujizat apa-apa. Kalau saudara masih ada sampai hari ini di tempat ini, kita bersyukur karena kita sudah punya pemahaman yang benar. Apa arti mujizat Tuhan dalam hidup kita? Maka saya teringat waktu sharing dengan beberapa ibu-ibu, 2 Korintus 12 ayat 6 katakan, anugerahku cukup bagimu. Ketika saudara dan saya seperti Rasul Paulus berdoa, 3 kali berdoa, bukan sekali 2 kali, 3 kali. Sapu tangannya aja bisa menyembuhkan orang. Tapi ketika dia berdoa tidak sembuh, bahkan Tuhan biarkan setan ada dalam dirinya dalam bentuk duri dalam daging. Apakah Paulus tinggalkan Tuhan? Tidak. Justru dia berkata, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan justru menjadi sempurna. Kiranya Tuhan menerangi hati pikiran kita ketika kita memikirkan tentang mujizat. Dan saya sangat percaya, mujizat paling besar dalam hidup saudara dan saya adalah ketika kita tidak layak masuk sorga, layaknya masuk neraka. Seperti PA hari Rabu 3 kali, nanti hari Rabu saya akan akhiri gambaran tentang neraka sangat mengerikan. Tapi Tuhan masukkan saudara ke dalam kerajaannya, itu mujizat terbesar. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita membacakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Asal kau ada, itu cukup bagiku, yang lain tidak perlu. Tuhanlah
surya hidupku. Ketika saya renungkan bagian ini, betul Tuhan. Di depan mata saya dan masih terkenang di dalam pikiran saya, ada orang yang sangat kecewa ketika usahanya tidak diberkati Tuhan. Lalu dia tinggalkan imannya dan lari kepada Allah lain karena salah memahami apa maksud mujizat. Kiranya Tuhan menolong kita bahwa pembuat mujizat Tuhanlah segala-galanya, bukan mujizat itu sendiri. Kita naikkan pujian nomor 4 dengan nada yang lebih ditinggikan. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang malam Tuhan, Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kita akhiri ibadah hari ini dengan naikkan pujian ini. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Bait kedua, Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Kaulah bagiku, Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Kita akan naikkan bait pertama sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku. Mari kita berdoa. Inilah doa kami di hadapan Tuhan, Sang Pembuat mujizat. Kami perlu intervensi campur tangan Tuhan di dalam segala pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Kami perlu mujizat Tuhan. Tapi kami lebih perlu pembuat mujizat itu sendiri, yaitu Engkau. Karena Engkaulah surya hidup kami. Tuhan memakai para rasul untuk memberikan konfirmasi bahwa mereka bukan orang yang mengatasnamakan diri sendiri, bahwa mereka bertindak atas nama-Mu. Setelah kami menerima anugerah Tuhan, setelah kami menerima mujizat-mujizat yang membuat kami menjadi milik-Mu, menjadi anak-Mu, ajar kami terus bertekun, ajar kami terus berjalan bersama Tuhan,
Walaupun mujizat itu tidak ada, kami tahu Engkaulah Sang Pembuat mujizat yang lebih daripada mujizat itu sendiri. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali memperalat Tuhan dalam hidup kami, supaya Engkau menjadi alat kami, padahal kamilah sesungguhnya yang harus menjadi alat-Mu. Biar kehendak Tuhan dinyatakan dalam setiap hidup kami. Kami perlu pertolongan-Mu, mujizat anugerah, kebaikan Tuhan justru dinyatakan ketika kami mengalami pergumulan, kelemahan, tidak ada jalan keluar. Tuhan, ajar anak-anak-Mu, ajar umat-Mu, ajar jemaat-Mu dan kami semua untuk terus bertekun di dalam Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah, dan itu cukup bagi kami untuk kami jalani sepanjang minggu ke depan. Tuhan menyertai anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berusaha, berdagang, apapun profesi, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buatlah berhasil, supaya kami boleh memuliakan Tuhan dan semakin meninggikan nama-Mu, menyertai jemaat-Mu dari yang muda sampai yang berusia lanjut, sehingga setiap kami boleh semakin hidup berjalan, mengenal Tuhan, bagaimana memahami hidup di bawah matahari ini. Terima kasih, banyak yang ingin kami doakan, dan kami hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat Tuhan di dalam tangan pengasihan Tuhan, dan ajar kami berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang dari sorga. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.